Om Swastiastu, Om Awigenem Astu Nama Sidem, Om Siderahastu Tat Astu Swaha. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana mengenai ajaran agama yang bertemakan Tatuam Asi sebagai pedoman hidup di zaman sekarang. Umat sedharma yang berbahagia, apa itu Tatuam Asi? Tatuam Asi berasal dari bahasa Sanskerta. Tat yang artinya dia, tuam yang artinya engkau, dan asi yang artinya kamu adalah dia. Atau yang sering kita dengar, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dari makna katanya saja bahwa Tatuam Asi adalah ajaran yang menyebutkan bahwa semua orang atau semua makhluk hidup adalah sebenarnya satu. Semua makhluk hidup bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa. Jika saja kita menjadikan Tatuam Asi sebagai pedoman hidup, apakah masih ada pertentangan, perselisihan, baik antar sesama manusia maupun antar sesama suku seagama? Jawabannya tentu tidak, karena ketika kita menjadikan Tatuam Asi sebagai pedoman hidup, maka rasa iri, benci, dan dengki tidak akan dapat mempengaruhi diri kita. Nah, lalu bagaimana cara untuk melaksanakan ajaran Tatuam Asi? Caranya adalah dengan menumbuhkan rasa hormat dan rasa keharmonisan baik dengan ide Sang Yang Widiwasa maupun antar sesama umat seagama dan lingkungan kita. Umat sedharma yang berbahagia, ada hal yang harus kita lakukan untuk dapat menjalankan ajaran Tatuam Asi, yaitu cinta kasih. Untuk menumbuhkan keharmonisan dalam diri juga dibutuhkan cinta kasih. Karena cinta kasih merupakan hal untuk dapat saling mengasihi. Ketika kita sudah saling mengasihi, maka kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita kasihi tersebut. Bukannya saling menjatuhkan, saling menghujat, dan saling membenci. Belakangan ini, khususnya di kalangan pelajar zaman sekarang, untuk mengasihi orang lain saja, mereka merasa sangat enggan jika tidak memiliki paras cantik. Bahkan mereka bisa jadi sangat jijik. Dan yang lebih ironisnya lagi, ketika kita tidak dapat mengasihi orang lain, nyawa orang lain akan dapat melayang. Seperti peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, peristiwa Naruga. Karena masalah sepele, saling membawa massa, muncullah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Begitu pentingnya kita menerapkan ajaran Tatuam Asi. Hal itulah yang menjadi tolak belakang dan menjadikan Tatuam Asi tidak berlaku lagi. Jika umat sedharma pikirkan dengan baik-baik, tentu akan masuk akal. Bencana yang terjadi di sekitar kita yang diawali oleh perbuatan yang menyimpang oleh manusia, yang diawali oleh pikiran yang menganggap saya dan dia berbeda. Itu hanya tumbuhan, itu hanya hewan. Nah, hal inilah yang harus kita pikirkan baik-baik. Tatuam Asi juga penting dalam kehidupan bernegara. Bayangkan saja, jika dalam suatu negara terdapat orang-orang yang saling mengasihi, maka tidak akan ada orang yang mengemis hanya karena sesuap nasi. Bahkan tidak akan ada oknum yang mementingkan dirinya sendiri. Marilah kita menanamkan ajaran Tatuam Asi dalam diri kita masing-masing, agar kita hidup menjadi lebih baik. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan mengenai uraian Tatuam Asi sebagai pedoman hidup di zaman sekarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian Dharma Wacana saya tadi. Saya tutup dengan pramesanti.
Om Santi, Santi, Santi Om.